Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan hari ini kita akan menservis kendaraan kesayangan kita ya. Yang pertama kita akan melaksanakan gurah ruang bakar ya. Sesuai dengan aturan petunjuk dari alat pembersih ruang bakar ini. Ya, kita akan panaskan dulu mesin selama 15 sampai 20 menit. Kemudian setelah itu kita akan membuka semua busi dan memasukkan cairan ini. Kita diamkan sampai 15 sampai 20 menit. Kemudian kita sedot cairannya dengan alat vakum ya. Dan kita pasangkan busi kembali. Kemudian hidupkan mesin pada putaran idle. Oke. Kita mulai dengan memanaskan mesin selama 15 menit. Kita panaskan mesin selama 15 menit ya. Oke, sampai suhu kerja ya. Ini masih dingin ya. Kita panaskan dulu mesinnya. Ya, kita perhatikan sudah mencapai pada suhu kerja ya. Sudah kerja sehingga ini sudah saatnya untuk gurah ruang bakar. Kita ambil kunci busi ya. Ya, kita mulai membuka busi ya. Ignition coil kita lepas dulu. Oke, kita melepas koil, dilanjutkan melepas keempat busi. Oke, kita akan menakar. Jadi karena ini isinya adalah 250 ml dibagi 4 berarti sekitar nanti dapatnya tiap silinder adalah 60 ml. Kita takar ya. Baiklah, kita tunggu sekitar 15 menit untuk reaksi mulai dari sekarang ya, setengah 11. Berarti nanti jam 10.45. Ya, kita tunggu dia reaksi dulu. Iya. Terjadi reaksi. Bersihkan kerak karbon. Baiklah, sudah berlangsung sekitar 15 menit lebih. Kita akan menghisap sisa-sisa karbon yang sudah bereaksi dengan cairan gurah ruang bakar ya. Kita hisap dengan alat vakum ya.
Bakaran sudah masuk di toples ya, kita hisap sampai habis. Inilah cairan kotoran dari ruang bakar ya, yang sudah berhasil kita hisap dari ruang bakar. Luar biasa kotoran dari ruang bakar. Baiklah, kita akan membersihkan lebih bersih lagi sisa-sisa dari pembakaran ruang bakar dengan menyetater ya, supaya tidak tumpah kemana-mana. Kita tutup dengan koran ya. Oke, sudah kita tutup dengan koran. Kita akan menyetater supaya lebih bersih lagi. Kita perhatikan ini hasilnya ya. Sisa-sisanya kita keluarkan lagi, masih ada ya, masih ada. Mungkin kita perlu ulangi sekali lagi, maka masih ada kotorannya ya. Ya, masih ada sedikit. Nah, ini dianggap sudah bersih ya. Sudah bersih, tidak ada sisa-sisa dari ruang bakar ya. Berarti sudah bisa dipasang kembali businya setelah kita sikat dengan sikat baja, sikat kawat ya. Bersihkan dengan sikat kawat ya. Baiklah, kita ukur celah busi standar untuk Luxio yaitu 0,9 mm ya. Ini juga sudah pas. Sekarang kita akan pasang businya. Kita akan menggunakan alat bantu ganti oli ini ya, Abgo namanya. Yang pertama ini untuk pengisian oli gardan ya, yang belakang ini adalah tempat untuk mengisi oli gardan yang baru atau diferensial yang baru. Kemudian di sini adalah tempat untuk pengisian oli transmisi yang depan. Jadi yang depan yang ada tarikannya ini. Ini adalah pompa untuk mengisikan ke transmisi. Nih. Dan yang ini adalah corong untuk mengetap oli. Jadi secara bersamaan bisa mengetap oli transmisi maupun oli gardan secara bersama-sama dengan menggunakan Abgo, alat bantu ganti oli ini.
kita sudah ganti oil filternya ya. Ya, filter sudah lumayan jelek ya. Kita ganti dengan yang baru ya. Kira-kira gardan dan transmisi. Yang ini transmisi di baut yang dibuka ini, baut tap oli. Nanti ngisinya lewat sini, pengisian oli transmisinya kita tap sini di abgu yang depan. Kemudian untuk corong belakang abgu kita pasangkan di sini untuk baut tap oli gardan atau diferensial di sini. Baut tap, baut pengisian olinya. Oke, kita tap oli ya. Ini oli gardan dan ini oli transmisi ya, secara bersama-sama dan menggunakan abgu ya, alat bantu ganti oli. Transmisi, dan ini adalah oli gardan. Secara bersama-samaan kita ganti dengan menggunakan abgu, alat bantu ganti oli. Oke, kita akan mengganti oli. Ini oli transmisi ya, GL4 nih, GL4 dengan SAE 80W90 untuk oli transmisi. Nah, kemudian yang ini GL5 untuk diferensial atau oli gardan ya, 80W90 GL5. Ini untuk axle fluid atau oli gardan ya, diferensial. Ini transmisi manual GL4, manual transmisi dan fluid. Oke, kita akan memasukkan ya oli transmisi GL4 nih. Dan kita juga akan memasukkan untuk oli diferensial. Ya, sudah habis 2 botol ya. 2 botol gardan dan 2 botol oli transmisi. Oke, kita akan menutup baut tap olinya karena sudah habis ya. Sini tutup dan kita kencangkan. Dan kita akan menutup baut tap oli gardan. Oke, kita akan memumpakan ya. Memumpakan, mengisikan oli transmisi ini dengan menggunakan abgu.
kita lanjutkan untuk mengetap air radiator ya. Oke, kita akan menguras air radiator. Yang pertama kita buka dulu, tutup radiatornya. Kita periksa tutup radiatornya apakah ada karet yang sobek pada tutup radiator. Masih bagus semua. Oke, masih bagus. Kita angkat car lift ke atas. Oke, setelah kita kuras air radiatornya, maka kita akan mengisikan coolant ya. Coolant di sini wajib hukumnya untuk menggunakan LLC, long life coolant, dengan bahan mengandung ethylene glycol. Komposisi merupakan campuran dari ethylene glycol, fosforik acid, potasium hidroksida, dan bahan tidak berbahaya. Memenuhi seluruh persyaratan jaminan mesin, mencegah panas berlebihan dan cuaca panas, memberikan perlindungan yang baik terhadap korosi. Nih, kalau kita menggunakan coolant yang biasa tidak mengandung ethylene glycol, maka bisa merusak dari radiator maupun komponen sistem pendingin lainnya. Biasanya langsung keropos dan bocor. Asli karo Kita tap. Ternyata kualitasnya akoni Kita kendorkan baut ini untuk pembuangan udara. Mati di dalam mesin sudah keluar airnya ya, gelembung udaranya sudah habis. Nah, kita kencangkan sampai suhu kerja ya. Ini masih dingin ya. Kita panaskan dulu mesinnya.